Halo teman-teman semua, kali ini aku mau membagikan eh, bagaimana cara mengurus atau mengklaim jaminan kematian di BPJS Tenaga Kerja. Karena aku baru aja ngalamin, ayah aku nggak ada, jadi persyaratan klaim untuk jaminan kematian, terus jaminan hari tua, karena ayahku bekerja. Jadi di sini aku mau cerita sedikit apa sih syarat-syaratnya dan apa aja formulir yang harus diisi dan apa manfaat yang akan diterima oleh ahli waris. Jadi di sini ada nih persyaratan klaim JKM jaminan kematian penerima upah. Nah, di sini ada formulir, ada kebanyakan itu harus identitas asli ya, teman-teman. Kayak misalkan KTP peserta itu KTP yang bekerja, terus ahli waris KTP. Misalkan kalau kan ini jaminan kematian kan, berarti kenapa kematiannya, surat keterangan dari kelurahan atau dari rumah sakit. Kalau meninggalnya di rumah sakit, ada kartu keluarga, akta buku nikah. Nah, di sini ada persyaratan beasiswa di mana yang maksimal 23 tahun dan masih bersekolah. Itu bisa dilampirkan anak-anak yang ditinggalkan, misalkan akte lahir, rapot terakhir atau surat keterangan aktif sekolah. Semuanya yang asli ya, teman-teman. Nah, habis itu ini klaim jaminan hari tua penerima upah untuk ahli waris. Rata-rata sama sih, tadi kayak kartu peserta yang asli, KTP asli, KK asli, akta kematian asli, ahli waris yang dimateraikan itu juga asli ya teman-teman. Sama jangan lupa fotokopi buku tabungan buat dicairkan itu tuh kemana, ke rekening siapa. Nah, ini ada keterangannya nih, dalam hal peserta berstatus cerai sebelum meninggal dunia, maka persyaratan klaim ditambah dengan fotokopi akta cerai. Terus ada misalkan anaknya punya wali nggak gitu, asli KTP wali anak, fotokopi. Terus ada juga surat keterangan bahwa itu tuh wali yang sah, ditunjuk sebagai wali yang sah. Terus dokumen pendukung lainnya. Nah, ini ada persyaratan klaim jaminan pensiun pemilik upah ahli waris. Formulir 7, nanti aku kasih tahu formulirnya. Terus kartu peserta, fotokopi KTP yang asli, KK asli, akta kematian yang asli, dan keterangan ahli waris yang asli ya, dan fotokopi halaman buku tabungan jangan lupa. Nah, itu tadi persyaratan-persyaratannya. Sekarang kita ke formulirnya. Nah, yang untuk klaim jaminan kematian ini formulir 4. Kita cari formulir 4. Banyak banget kan formulirnya. Nah, ini formulirnya. Formulir 4 BPJS Ketenagakerjaan, pengajuan pembayaran jaminan kematian bagi penerima upah yang telah meninggal ya, karena akibat penyakit akibat kerja ataupun yang tidak tuh, atau sakit gitu. Nah, di sini ada segmen kepesertaan pasti yang menerima upah ya. Ada data pemohon tuh ahli waris, bisa istri atau suami atau anak yang ditinggalkan. Di sini ada statusnya. Nah, terus ada data wali untuk ahli waris anak di bawah 18 tahun. Ini data peserta yang kerja. Data yang kerja, misalkan kalau misalkan misalkan aku kan ayah saya yang bekerja, maka jadi namanya ayah gitu. Namanya siapa? Itu nih data yang bekerja, ini data pemohon ahli waris.
Terus metode pembayarannya transfer, jangan lupa diisi. Terus dokumen pendukung ini di sini ada langsung dicantumin persyaratannya apa aja yang harus dilengkapin, kayak kartu asli, KTP asli, surat kematian, dan dokumen pendukung. Jangan lupa tanda tangan di sini ya. Tuh, ini semua bisa di-download di BPJS ketenagakerjaan.go.id ya teman-teman. Jangan lupa cek di websitenya. Terus persyaratan beasiswa, ini juga ada formnya teman-teman. Jadi yang masih sekolah jangan khawatir, nanti dibantu. Nah, persyaratannya ini pengajuan pembayaran manfaat beasiswa. Ini segmen kepesertaannya penerima upah yang bertanda tangan di bawah ini. Orang tua, suami atau istri. Nah, data pesertanya ini yang meninggal. Jenis manfaatnya beasiswa. Pengajuannya pertama kali. Nah, ini data penerima beasiswa nih, ada anak pertama, anak kedua. Nah, di sini ada data anak pertama, anak kedua. Ini bisa disiasati mana yang masih sekolah bila anaknya banyak, mana yang masih sekolah yang perlu biaya. Di sini ada nama, ada nomor induk nomor induk yang di KTP, terus tempat tanggal lahir, email, jenjang pendidikan, ada yang TK, SD, SMP, universitas. Nah, udah menikah belum, pekerjaannya apa, jangan lupa metodenya. Nah, di sini juga ada dokumen pendukungnya apa nih, ada KTP, KK yang asli loh, jangan lupa. Kan karena ini untuk beasiswa jadi ada rapot atau transkrip nilai, ada rekening tabungan sama ijazah ya. Jangan lupa tanda tangan di sini. Oke. Nah, ini klaim JHT, jaminan hari tua, tadi sama kayak formulir 4 ya. Terus formulir 7, persyaratan klaim jaminan pensiun penerima upah ahli waris. Formulir 7 nih. Nah, ini ada pengajuan pembayaran manfaat jaminan pensiun. Di sini ada nama ahli waris, misalkan istri atau suami atau anak di atas 18 tahun. Nah, kalau ahli warisnya di bawah 18 tahun, jangan lupa ditulis data walinya ya. Alamat lengkap, nomor kartu. Terus di sini. Nah, ini sebab klaimnya ini diisi sama petugasnya ya. Nah, ini karena kalau meninggal dunia ada kartu BPJS-nya, terus ada persyaratannya. Terus ini juga di sini ada susunan anggota keluarga tenaga kerja, mulai dari istri atau suami, baru ke bawahnya anak-anak. Jangan lupa ditandatangani. Terus di sini ada lembar konfirmasi jaminan pensiun berkala. Jangan lupa diisi juga. Ada data tenaga kerja, penerima manfaat. Jangan lupa fotonya di sini. Data penerima manfaat ya. Selanjutnya misalkan kalau ini berhalangan, ini dia diisi. Terus jenis manfaatnya di sini ada di. Terus ini dokumen yang disertakan. Oke. Terus udah semua ya. Nih, jaminan hari tuanya juga jangan lupa diisi. Sama aja sih semua isinya.
sebabnya apa, ini nanti ada persyaratan-persyaratannya. Nah ini persyaratannya nih, nomor 1, 2, 3 sesuai kenapa dia mau mengajukan klaim. Terus nama pemilik, jangan lupa tanda tangan. Oke, segitu aja video dari kami. Jangan lupa ya, semoga pengurusannya lancar. Dadah.